Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 44, kami akan melakukan simulasi konseling terkait tentang penggunaan inhaler pada penyakit asma. Saya sendiri, Widira Yupanisika, sebagai pasien. Saya Junia Auliazana sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak, selamat datang di Apotek UHAMKA. Perkenalkan, saya Junia Auliazana, apoteker yang sedang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Tadi saya habis berobat Mbak, lalu dokter menyarankan untuk menebus obat resep di apotik. Baik, ini resepnya saya terima ya Mbak. Resepnya saya konfirmasi terlebih dahulu. Ini resep dari Dokter Ana, diresepkan Ventolin Inhaler untuk Mbak Widi Rahayu, umurnya 27 tahun. Apakah benar ini untuk Mbak sendiri? Betul Mbak. Baik Mbak, untuk ketersediaan obatnya saya cek terlebih dahulu. Mbak bisa tunggu di ruang tunggu. Nanti kalau misalnya obatnya sudah siap, saya panggil kembali ya Mbak. Ya, baik ya Mbak. Atas nama Mbak Widi Rahayu? Iya Mbak. Mbak, untuk obat Ventolin Inhalernya tersedia ya Mbak, untuk harganya 180.000. Sebelumnya, apakah Mbak pernah menggunakan obat ini Mbak? Belum Mbak. Baik, jika belum, saya izin meminta waktu Mbak sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling terkait cara penggunaan obat ini. Apakah Mbak bersedia Mbak? Ya, baik Mbak, bersedia Mbak. Baik, jika Mbak bersedia, Mbak bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir. Nanti setelah melakukan pembayaran, Mbak bisa langsung masuk ke ruang konseling yang ada di sebelah kanan sana ya Mbak. Ya, baik ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Baik Mbak. Apakah Mbak sudah merasa nyaman Mbak di sini? Sudah Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Junia Auliazana selaku apoteker yang sedang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Mbak untuk melakukan konseling terkait pengobatan yang akan Mbak terima. Tujuan dari konseling ini diharapkan setelah saya menjelaskan terkait pengobatan dan cara penggunaan obat ini, Mbak bisa lebih patuh dan lebih baik dalam penggunaan obatnya, agar meningkatkan pengetahuan Mbak tentang cara penggunaan obat ini, supaya Mbak lebih disiplin dan lebih patuh terhadap penggunaan obat ini ya Mbak, supaya pengobatan yang Mbak jalani ini menjadi lebih optimal. Baik, tadi dengan Mbak sendiri ya Mbak? Betul Mbak. Baik, saya izin mengkonfirmasi identitas Mbak terlebih dahulu ya Mbak. Baik. Atas nama Mbak Widi Rahayu, tanggal lahirnya 28 Mei 1998, umur Mbak itu 27 tahun, alamatnya di Jalan Melati nomor 1. Apakah benar Mbak? Betul Mbak. Boleh sebutkan nomor teleponnya Mbak? 0821 234 5678. Baik, kalau begitu kita lanjutkan aja ya Mbak untuk konselingnya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengobatan Mbak. Mbak tidak perlu khawatir, identitas Mbak akan kami jaga kerahasiaannya. Apa Mbak bersedia Mbak? Bersedia Mbak. Sebelumnya, apakah dokter ada menjelaskan terkait pengobatan ini Mbak? Dokter hanya menjelaskan kalau obat tersebut obat untuk asma saja Mbak. Ya benar Mbak, ini resep yang saya terima ini emang untuk penyakit asma. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak aktivitas kesehariannya seperti apa ya Mbak? Saya hanya kerja kantoran aja sih Mbak. Apakah keluarga Mbak ada riwayat penyakit asma Mbak? Ada Mbak, bapak saya yang punya riwayat asma. Baik, apakah Mbak ada alergi obat, makanan, atau cuaca Mbak? Kalau untuk alergi obat dan cuaca itu saya tidak ada sih Mbak, tapi saya ada alergi makanan seafood. Baik, sebaiknya saya sarankan Mbak untuk stop dulu ya Mbak untuk mengkonsumsi seafoodnya. Iya Mbak, saya juga lagi menghindari makanan seafood tersebut. Syukurlah kalau begitu ya Mbak. Biasanya sesak nafas yang Mbak rasakan itu terjadi pada saat kapan ya Mbak? Saat di rumah, kalau saya lagi beres-beres di rumah.
Baik, pertanyaan selanjutnya itu agak sensitif ya Mbak. Apakah Mbak sekarang sedang merokok atau keluarga Mbak ada yang merokok? Kalau saya sendiri sih enggak Mbak, tapi adik saya perokok aktif. Baik, apakah Mbak sedang hamil atau menyusui Mbak? Tidak Mbak. Baik, tadi Mbak dari dokter ya Mbak. Apakah dokter ada menjelaskan terkait informasi obat dan cara penggunaan obatnya Mbak? Belum. Baik, apakah dokter ada menjelaskan terkait harapan yang diberikan agar sesak nafas Mbak teratasi Mbak? Harapan dari dokter supaya sesak nafas saya teratasi, dan juga dokter bilang semoga cepat sembuh aja sih Mbak. Baik, apakah dokter ada menjelaskan terkait efek samping obatnya Mbak? Belum. Baik, saya izin menjelaskan terkait asma ini sendiri ya Mbak. Untuk asma ini terjadi karena adanya peradangan di saluran pernapasan sehingga terjadinya penyempitan di saluran pernapasan Mbak. Peradangan ini terjadi karena adanya pemicu. Pemicunya yaitu biasanya itu adanya polusi, karena alergi, asap rokok, dan juga cuaca ya Mbak. Nah, di sini Mbak mendapatkan satu buah obat yaitu Ventolin inhaler yang isinya salbutamol sulfat 0,1 mg. Yang dimana obat ini bisa Mbak gunakan kalau Mbak sesak nafas saja. Inhaler ini digunakan untuk melegakan nafas apabila terjadinya sesak nafas Mbak. Apakah sampai di sini Mbak sudah paham Mbak? Sudah Mbak. Baik, di sini saya izin membuka segelnya ya Mbak. Sebaiknya terlebih dahulu sebelum Mbak menggunakan inhaler ini, Mbak bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya jelaskan terkait penggunaan obatnya ya Mbak. Di sini Mbak bisa mengkocok terlebih dahulu obatnya 3-5 kali seperti ini. Kemudian dibuka tutup mouth piece-nya. Lalu penggunaan obat ini yang pertama Mbak bisa semprotkan seperti ini untuk memastikan bahwa obatnya sudah berfungsi dengan baik dan benar. Jika tadi sudah disemprotkan, berarti obatnya sudah berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Posisi selanjutnya, lalu posisikan badan Mbak tegap lurus, kemudian dagunya diangkat sedikit ke atas, kemudian tarik nafasnya secara perlahan dan dibuang. Lalu mouthpiece-nya ini dimasukkan ke dalam mulut dan diapit oleh kedua bibir atas dan bibir bawah, dan mulutnya ditutup dengan rapat. Lalu semprotkan inhaler dengan cara menekan bagian atas, lalu dihirup dan ditahan nafasnya 5-10 detik. Sebelum membuang nafas, Mbak bisa keluarkan dulu ya Mbak alat ini dari mulut Mbak dan keluarkan nafas Mbak secara perlahan. Setelah Mbak menggunakan alat ini, Mbak bisa membersihkan dengan tisu dan ditutup. Setelah Mbak menggunakan alat ini, Mbak bisa berkumur-kumur dengan air agar menghindari efek samping yang terjadi seperti bercak-bercak putih dan sariawan. Untuk penyimpanannya, Mbak bisa menyimpankan di suhu kamar dan dijauhkan dari sinar matahari langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah jelas Mbak. Untuk memastikan bahwa informasi yang saya berikan sudah cukup jelas, Mbak bisa jelaskan kembali terkait cara penggunaan obatnya. Baik Mbak. Jadi ini ada obat Ventolin inhaler, isinya salbutamol sulfat 0,1 mg. Nanti sebelum menggunakan ini saya cuci tangan dulu. Setelah itu kocok 3-5 kali, lalu dibuka mouthpiece-nya. Nanti dicoba dulu disemprotkan apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi itu alatnya sudah berfungsi dengan baik. Lalu posisi saya tegak lurus, dagunya angkat sedikit, lalu saya tarik nafas dan lalu buang nafas. Lalu mouthpiece-nya ini diapit di antara bibir atas dan bawah. Lalu tutup mulutnya, nanti ditekan bagian atas inhalernya disemprotkan, lalu hirup dan tahan 5-10 detik. Lalu mulut mouthpiece-nya ini inhalernya dilepas terlebih dahulu, baru abis itu buang nafasnya. Setelah digunakan, nanti jangan lupa dibersihin dulu pakai tisu dan dikeringkan pakai tisu juga, lalu ditutup. Setelah itu saya berkumur-kumur nanti biar mencegah efek samping dari inhalernya ini, yaitu bercak-bercak putih dan sariawan. Nanti disimpan pada suhu ruang, lalu hindari dari cahaya matahari dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Apakah sudah betul, Mbak? Baik, saya kira Mbak sudah mengerti ya Mbak
Untuk menghindari kekambuhan, Mbak bisa menghindari pemicunya, yang dimana pada saat Mbak berkendaraan bermotor, Mbak bisa menggunakan masker. Jika kalau misalnya di rumah ada yang merokok, Mbak bisa jauhkan asap rokok tersebut ya Mbak. Baik, Mbak. Baik, kalau sudah menggunakan inhalernya Mbak masih sesak napas, Mbak bisa kembali lagi ya Mbak untuk periksa ke dokter. Baik, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas. Boleh Mbak tolong ditandatangani bagian sini. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak bisa langsung hubungi saya atau datang ke klinik lagi ya Mbak. Ini ada kartu nama saya, bisa dihubungi di sini Mbak. Iya, terima kasih ya Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada ditanyakan, ini untuk obatnya. Nah, semoga cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Sama-sama. Sekian video konseling dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.